Ah Zizi, apa kamu ingin minum sesuatu? Apakah ini keyboard elektronikmu? Saya level 4 dalam piano. Luar biasa level 58. Ayo masuk sebentar. Oke. Kamu tahu banyak hal. Yah klasik sangat populer sekarang. Saya sudah selesai memainkannya sekarang. Apalagi yang ingin kamu dengar? Oke, bisakah kamu memainkan unta gurun? Unta gurun aku punya. Belum pernah belajar ini sebelumnya, yaitu sesuatu yang lain. Kalau tidak saya akan kembali dan belajar darinya. Jika kita bisa bertemu lagi lain kali, saya akan memainkannya untukmu. Suster Lu, kamu bermain piano dengan baik. Jauh lebih baik dari guru privatku. Saya seprofesional. Dengan 11. Ayah Paz Hao. Berikan padaku saat kamu selesai. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada apa-apa saya akan menitipkan Zizi padamu dengan aman saya. Pergi bekerja. Terima kasih banyak. Ini mengganggu pekerjaanmu. Tidak. Bye Zizi. Bye. Sampaikan salam pada ayah. Izinkan aku memberitahumu. Dia bermain piano dengan sangat baik. Jauh lebih baik dari guru privatku. Ya. Kamu berdua tampaknya sangat akrab. Dia adalah wanita muda paling sabar yang pernah saya lihat. Baiklah. Halo Suster John, segalanya berjalan lancar akhir-akhir ini. Oh tidak apa-apa. Jika kamu mengalami kesulitan beritahu saya saja. Baiklah, terima kasih Suster John. Halo Suster John. Saya ingin bertanya. Apakah kamu memiliki sumber daya di dunia sastra? Mengapa kamu ingin menulis buku? Tidak. Saya tanya teman saya. Oh. Mari kita bicara tentang Departemen Keuangan. Kami punya banyak sumber daya. Benar-benar tidak ada siapa-siapa di lingkaran sastra ini. Oh tidak apa-apa. Tidak ada, saya hanya akan bertanya. Terima kasih. Oke, kalau begitu kamu harus sibuk dulu. Oke. Terima kasih sudah sibuk. Apakah Z11 mendengar itu dengan jelas? Guru, jika ada bagian di tengah lagu ini yang masih seperti itu, saya tidak mendengarnya dengan sangat jelas. Nah, bagian mana itu? Kalau begitu saya tidak ingat. Bagaimana kalau saya memutarnya lagi? Oke. Dengarkan baik-baik ya, oke. Oke Zizi, apakah kamu mendengar dengan jelas kali ini? Masih tidak ingat. Bagaimana kalau saya memutarnya lagi? Oke, kalau begitu saya akan memutarnya lebih lambat kali ini. Oke, kamu bisa menyela saya kapan saja. Apakah kamu mendengar Zizi dengan jelas kali ini? Oh, sepertinya saya ingin mendengar dengan jelas bahwa tidak apa-apa. Kalau begitu Z11 putar lagi. Master Lu, apakah kamu tahu latar belakang sejarah lagu ini? Latar belakang sejarah? Nah, saya tidak mengerti. Latar belakang sejarah lagu ini. Kenapa kamu memainkannya? Menyoroti konsep artistik dan perasaan era besar. Baik. Tidakkah kamu ingin belajar? Ayah saya bilang bahwa untuk bermain piano kamu tidak hanya perlu tahu doi mikrofon dan pencarian, tapi juga tahu perasaan komposer saat mengarang musik dan musik latar. Kalau tidak, lagu yang muncul tidak akan memiliki jiwa. Oh. Nah, mari kita kenali hasilnya dulu kali ini. Jadi apa yang kamu katakan?
latar belakang sejarahnya adalah, ada juga konsep artistik. Atau bisakah guru memberitahumu setelah memeriksa informasi lain kali? Ibu guru Lu, Anda berbeda dari guru-guru lain. Jika Anda bilang begitu, guru-guru lain terlihat khawatir. Anda sangat sabar. Saya sangat menyukai Anda. Baiklah, terima kasih. Mari kita mainkan lagi. Z11, mari kita konfirmasi waktu kelas minggu depan. Suka. Mr. Zhao, Miss Lu. Master Lu, Anda sudah merepotkan diri. ini juga pertama kalinya saya mengikuti pelajaran dengan Z11 tanpa saya. Saya tidak tahu apakah pengajarannya baik atau tidak. Saya harap Anda dan Zizi bisa lebih toleran. Tidak apa-apa, Master Lu. Anak ini seharusnya tidak terlalu tua atau terlalu muda. Master Lu Zizi. Anak ini sedikit memberontak. Jika Anda merasa kita cocok satu sama lain, mari kita lanjutkan minggu depan. Baiklah. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Baiklah, ucapkan selamat tinggal pada guru. Selamat tinggal, selamat tinggal. Master Sulu, Master Lu. Bagaimana saya memainkannya? Hei Zizi, saya tidak mendengar dengan jelas sekarang. Atau mari kita mainkan lagi. Master, maukah Anda bermain dengan saya? Maaf. Semua kesalahan saya. Mainkan lagi. Setan dan yang lainnya menyiapkan sup dengan sangat lancar hari ini. Baiklah, mari kita lakukan sekarang. Ayah. Xiao Chen sudah selesai kelas. Baiklah Mr. Zhao. Maka lain kali. Mari kita bicarakan lain kali. Mari kita berkomunikasi melalui WeChat. Ucapkan selamat tinggal pada guru. Selamat tinggal, selamat tinggal. Mr. Zhao. Saya ingin berterima kasih karena telah membantu saya waktu itu. Mudah. Aku ingin mengundang kamu dan Zizi untuk makan bersama aku. Gak ada maksud lain kok aku. Cuma pengen ngucapin terima kasih aja. Hari ini aku ada janji. Kalau nggak kita bisa makan lain kali aja. Nggak usah terlalu formal deh, dadah. Oke, dadah. Kamu baik-baik aja nggak? Berilah hari ini. Halo Pak Zhao. Halo bulu aku. Baru aja ngantar Zi pulang. Acara makan malamku hari ini dibatalkan sementara. Kamu udah makan belum? Kalau belum, yuk kita makan bareng. Oh, bagus. Terus kamu aja yang milih tempatnya. Aku yang bayar. Aku kirim lokasinya ke kamu. Atau... Halo Mbak, ada berapa orang? Sikap Pak Chow. Bagus, silakan lewat sini. Ah, Pak Chow. Kamu, Langsung pesen aja, pesen apa yang kamu suka. aku yang traktir makan malam ini. Ayo, Pelayannya. datang. Pak Chow. Sama kayak biasanya. Oke. Sering-sering datang ya. Ini kantin kita kan? Oh. Manis banget. Terima kasih. Ayo cobain makanan di sini. Aku biasanya makan yang ringan-ringan aja. Ya, aku juga biasanya makan yang ringan. Kenapa? Kamu mau minum anggur? Enggak. Aku enggak jago minum alkohol. Sebenarnya aku juga nggak jago minum alkohol. Gimana kalau jus atau minuman ringan aja? White water bar.
Oke, pelayan 2. Botol Evian. Oke. Silakan dinikmati. Mr. Chu, saya ingin secara resmi berterima kasih kepada Anda hari ini. Terima kasih telah menyelamatkan saya hari itu, bukankah saya sudah bilang? Itu? Sedikit usaha. Tetapi saya tetap ingin berterima kasih. Pada hari itu, ketika saya sangat membutuhkan bantuan teman sekerja saya, tidak ada pemimpin saya yang bisa membantu Anda. Hanya Anda. Meskipun kita tidak berbicara banyak, tetapi Anda masih bersedia melangkah maju dan berbicara untuk saya, menyelamatkan saya. Saya sangat berterima kasih. Sebenarnya, reaksi mereka juga bisa dimengerti. Anda pikir, wanita itu adalah kerabat bos perusahaan Anda yang mengawasi Anda. Antara menyinggung Anda dan menyinggung kerabat bos tidak ada yang salah dengan memilih satu. Dia pastinya akan memilih mengorbankan Anda atau rekan kerja Anda. Mereka takut membakar diri sendiri. Melihat dari sisi lain, ini juga respons bawah sadar untuk melindungi diri dalam keadaan darurat dan saya hanya tidak memiliki kepentingan apapun dengan pihak lain. Klien lain dari perusahaan Anda. Klien yang tidak berani menyinggung Anda. Bantuan tergantung pada fakta bahwa Anda adalah guru di subdepartemen dan saya sangat benci. Yang tidak masuk akal, saya tidak akan kehilangan apapun jika tidak membantu Anda. Tetapi jika saya membantu Anda akan berterima kasih kepada saya. Maukah Anda mengajak saya makan malam lagi? Dengan kata lain, jika itu investasi kecil Anda sudah untung juga. Mr. Zhao, apakah Anda memikirkan Roy dalam segala hal yang Anda lakukan? Ini adalah Profesi saya. Ini yang saya lakukan, saya hanya bercanda, saya hanya bilang begitu. maaf, hari ini sulit untuk tidak melakukan kegiatan sosial. Saya bisa makan dengan mudah. Jadi saya banyak bicara. Tidak terlalu enak. Asalkan Tuan Lu melakukannya, jangan bosan itu. Bagus, tidak akan membosankan, tidak akan. Membosankan. Ayo coba saus ikan ini, ikan adalah makanan favorit saya. Terima kasih. Makan lebih banyak. Ya lezat. Luke yang berhenti memikirkan omong kosong ini. Kamu yang mengatur makanan ini sendiri. Meskipun kamu makan tanah selama setengah bulan ke depan, kamu harus menggertakkan gigi dan membeli pesanan ini. Bagaimana makananmu? Apa ada yang lain yang ingin kamu makan? Tidak, sudah waktunya makan. Pelayan? Bayar tagihan. Tuan Chow sudah membayar tagihannya. Kapan kamu membayarnya? Kami memiliki sistem keanggotaan di sini. Tuan Zhao memiliki kartu nilai yang disimpan di sini. Jelas saya setuju bahwa saya akan mentraktirmu hari ini. Saya Tak pernah bilang dari awal sampai akhir kalau saya ingin kamu bayar tagihannya. hari ini saya di sini untuk berterima kasih padamu. Saya Tak bilang begitu, bukankah kamu sudah makan bersamaku? Pikirkan saja sebagai ucapan terima kasih saya. Bilang saya akan sendirian jika makan sendirian. Tapi tidak. Tapi pesanan sudah dibeli. Jangan, tolong kirimkan saya tagihannya. Saya akan transfer uangnya ke kamu. Kalau kamu begini, lebih baik jangan anggap aku teman lagi. Tidak, tapi ini terlalu memalukan. Kalau tidak, biaya parkir basement terlalu mahal. Tolong bantu saya membayarnya. Berapa biaya parkir ini? Lain kali kamu harus membiarkan saya membayarnya. Oke, lain kali aku pasti akan membiarkanmu membelinya. Ayo pergi, lalu mobilku. Diparkir di sana. Tuan Chu, lihat ponselmu. Mengapa kamu mentransfer amplop merah padaku? Aku akan mengganti biaya parkirmu. Oke, ayo kita antar kamu pulang. Tidak perlu, aku sudah pesan taksi. Itu dia. Master Nalu. Selamat tinggal Tuan Zhao, selamat tinggal.
Halo, Profesor Liu. Halo, Tuan Zhao. Anda punya waktu. Ada APA, Chen Gan. Terry, tidak ada. Aku cuma mau mentraktirmu makan. Maaf Profesor Lu. Aku baru turun dari pesawat dan aku merasa sedikit lelah. Oh, bagus. Maaf, permisi. Jadi kamu harus istirahat dulu. Oh, dah. Sangat memalukan. Kalau kamu impulsif telepon saja seseorang. Kiang? Kiang He? Kamu baik-baik saja? Oke. Semua pulang kerja. Sedang apa? Segera pergi. Halo Tuan Zhao. Guru Lu sudah makan? Belum. Aku mau makan di tempat lama. Gimana kalau bersama? Ya? Oke, sampai nanti. Oke, sampai nanti. Hanya saja aku akan makan malam dengan teman-temanku. Tinggal di rumah dengan patuh. Dan aku akan membawakanmu sesuatu yang enak saat aku kembali. Maaf aku, datang terlambat dan ada sedikit kemacetan tidak. Apa-apa kamu baru saja tiba apa? Kamu tidak makan di pesawat? Aku tidak pernah makan makanan pesawat. Bukankah aku baru saja turun dari pesawat, pergi ke perusahaan untuk menangani beberapa urusan? Aku lapar. Berpikir untuk makan sendirian juga makan. Aku meneleponmu. Yah, makan sendirian benar-benar membosankan. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Aku tahu pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan. Mari kita katakan seperti Tuan ini. Zhao, kamu adalah orang dengan jabatan tertinggi yang aku kenal. Jangan bilang begitu. Sebenarnya aku ingin bertanya padamu waktu itu, tapi karena Z11 ada di sini, aku tidak berani berbicara. Apa sebenarnya itu? Tuan Zhao, apakah kamu kenal seseorang di lingkaran sastra? Lingkaran sastra. Bisakah kamu lebih spesifik? Hanya menerbitkan novel. Atau perusahaan yang membutuhkan buku artikel online. Siapa yang bertanya? Seorang teman? Pasti teman yang sangat baik. Kamu sangat berkomitmen untuk membantunya, bukan? Dalam ingatanku, aku tidak punya teman seperti itu. Tapi aku akan mengirimkanmu seorang teman. Bertanya-tanya kurasa itu harusnya baik. Bukankah itu akan menjadi masalah besar bagimu? Bukan begitu. Aku akan bertanya padamu dan kemudian akan memberitahumu ketika ada kabar. Oke, aku sangat menghargai itu. Jangan berterima kasih terlalu cepat. Aku mungkin belum bisa membantumu. Apakah kamu setuju untuk membantu? Aku sangat berterima kasih. Bukankah aku sudah bilang itu? Teman seharusnya tidak terlalu sopan satu sama lain. Ya itu saja. Mari kita makan di lantai atas. Maka kamu harus biarkan aku menraktirmu hari ini. Dan aku akan membayar untuk rumahku. Lain kali kamu ajak aku ke rumahmu. Oh, maka kita punya kesepakatan. Pastikan kamu biarkan aku mentraktirmu lain kali. Ikan asam manis Danau Barat hari ini sangat lezat. Ini adalah hidangan andalan mereka. Mari kita bayar sedikit uang lain kali kita datang. Oke, saya kasih hari ini. Jangan biarkan aku melewatkannya saya. Sudah di booking taksi. Jika Anda melakukannya, will make me feel. Sangat tidak sopan Anda. Tahu. Tidak, itu tidak maksud saya. Profesor Liu Anda. Just call me King. Keuntungan yang baik. Apa yang saya pikirkan? Saya bukan orang yang ingin tahu. Tapi saya masih ingin bertanya kepada Anda. Mengapa Anda menolak setiap kali saya memberikan hadiah? Baik. Loer. Kami akan bertemu Anda lagi. Kita mulai dulu ya, Gan.
Halo, Ini, Mr. Zhao saya. Mohon maaf sekali, tidak tahu bagaimana hal ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf telah menyebabkan Anda merepotkan. apakah tidak ada YG bisa kami bekerja sama? Hanya melakukannya, jika tidak bisa untuk kami akan memutus. Forcedeh. Tidak di sini untuk menilai Anda. Aku ingin mengatakan aku memiliki hari diskon hari ini. Apakah kita tidak akan makan malam bersama? Oke, baik. Apakah restoran yang sama seperti ini? Perut saya terasa sedikit tidak mudah. Benar-benar tidak ingin keluar lagi. King, bersediakah Anda datang ke rumah saya untuk makanan? Tulang kosong. Rusuk irisan bawang hijau, irisan jahe sedikit lada. Chief Sang, Silakan datang. Lu Guoying. Mengapa Anda tidak mengerti saya? Anda jelas tidak melakukan apapun dan tahu saya berbicara soal dia. Dan dipindahkan. Apakah ada orang yang seperti istri? Tidak. Saya perlu berbicara dengan jelas. Saya tidak menyangka kamu bisa memasak. Saya tidak menyangka kalau kamu juga bisa membuat sup. Mengapa generasi kita Harus membuat sebagian besar sendiri? Keluarga kita relatif normal, saya tinggal sendiri. Saya bisa masak 2 hidangan lebih atau kurang. Dan anak-anakmu sekarang, keluarganya relatif kaya orang tuaku. Sangat menyayangiku. Aku bilang aneh kalau kamu bisa masak? Saya juga terpaksa belajar hidup dan baru belajar setelah datang ke Beijing. Hei, apa? Semua hal yang bisa dijelaskan dengan begitu banyak kebenaran. Membosankan? Yah, itu juga tidak lucu. Apakah supmu sudah hampir siap? Tuan, apakah Anda ingin menginap di hotel? Di rumah mana Luke yang tinggal? Tuan, siapa yang Anda cari? Apakah gadis ini tinggal di sini bersamamu? Banyak orang menginap di hotel kami. Kami tidak punya kesenlikaran pertemanan. Yang kamu posting adalah tempat kamu tinggal. Rumah mana kamu tinggali? Kami tidak berhak mengungkap privasi tamu. Dia adalah istriku. Jadi kamu bisa memintanya turun untuk menjemputmu. Kami bertengkar dan Kemudian aku tidak bisa berbuat apa-apa. beritahu aku di rumah mana dia tinggal. Saya harus bicara dengannya dengan jelas.
Kami tidak memiliki hak untuk mengungkap privasi tamu. Saya sudah memberitahumu bahwa dia adalah istriku dan dia adalah istriku. Apa privasi yang dia miliki? Lalu mintalah dia turun untuk menjemputmu. Kami bertengkar. Atau bolehkah saya bertanya sesuatu? Oh, kamu orang seperti itu. Lalu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi beritahu aku nomor kamarnya, aku harus membawanya pulang. Kami Tidak berhak mengungkap privasi tamu. Saya tanya kamu, apakah kamu orang yang sama? Tuan tolong bicara lebih sopan. Baiklah. Kamu bisa melakukannya. Anda tidak mengatakan begitu, apakah Anda? Saya akan mengetuk pintu satu persatu. Xiao Qiang, Anda tidak bisa melakukannya. Xiao Yang, Jika Anda melakukannya itu akan memengaruhi setelan orang lain. hanya bisa memasak masakan ini. Semuanya relatif hitam. Rasa dateng. Baiklah, Anda dapat mencoba sup yang saya buat. Oke, lumayan. Baiklah Gan Zhao. Saya benar-benar menyesal tentang apa yang terjadi terakhir. Oh, bagaimana hal ini? Mr. Zhang mengatakan kepada saya seluruh kisah. Tapi teman Anda adalah tidak dapat dipercaya. Dia hanya ingin menyimpan wajah. Boleh saya bertanya? Jika orang ini bernama Wei adalah teman Anda? Oh, Saya kira. maaf mengenai dia. Apa yang harus dilakukan dengan Anda? Ayo lakukan, jika kami dapat bekerja sama. Jika tidak bisa akur, kami akan memutus. Saya pengusaha. Semuanya harus hemat biaya. Kali ini, saya kehilangan wajah dengan San Weiwei. Namun, siapa yang membahagiakan saya mau dibantukan? Meskipun investasi gagal. Mr. Chu, kali ini dananya sayang sekali. Jika saya memiliki peluang di kemudian hari, saya pasti akan mengembalikan uang Anda berhasil. Penawaran. Ini penawaran menarik. Apa Pak Zhao? Boleh ditanyakan Mas? Apa yang menurut Anda cintai adalah? Mohon maaf, topik ini adalah cinta? Inilah bagian dari kehidupan. Tapi itu bukan kebutuhan untuk hidup. Dengan kata lain, jika tidak ada cinta dalam hidup, orang-orang masih bisa hidup. Jadi saya akan jatuh cinta. Tapi saya tidak akan terbenam dalam cinta. Boleh ditanyakan untuk pertanyaannya yang lain? Yah, kamu tanya. Kenapa pernikahan terakhirmu gagal? Sebelumnya, aku selalu merasa seperti aku bisa mengatur karir dan pernikahan dengan baik dan mengendalikan semuanya dengan baik. Dan kemudian aku menyadari bahwa aku hanya tidak memilih orang yang tepat. Jadi aku benar-benar kalah. Kemudian aku belajar bagaimana menilai risiko. Langkah demi langkah. Karena aku tidak bisa membiarkan hidupku membawaku ke langkah yang salah lagi. Karena harga kegagalan terlalu tinggi dan aku tidak ingin terus kalahkan. Oh. Jadi kamu tidak kalah lagi. Bagaimana mungkin? Tapi setidaknya kamu dapat lebih banyak dan kehilangan lebih sedikit. Dibandingkan dengan apa yang harus kamu beri. Kantor polisi. Apakah kamu kecanduan pergi ke kantor polisi? Kalau kamu sangat menyukainya, jangan telepon aku lagi. Jangan minta aku untuk membantumu dan Minum anggur. jangan minum.
Setetes minyak lagi aku. Masuk karena kamu. Apa maksudmu aku? Membuatmu masuk kantor polisi aku. Tidak bermaksud begitu. Sikap apa yang kamu tunjukkan padaku? Apa yang harus aku lakukan untukmu? Apakah kamu akan membelikanku seikat bunga? Tidak kamu lihat. Kalau kamu tidak kabur dari rumah aku juga, tidak akan minum aku. Tidak ingin minum aku. Juga tidak akan mengeluarkanmu. Oke, ini semua kesalahanku. Bisakah aku minta maaf padamu? Maaf? Ada apa? Mari kita bicarakan ini di rumah. Kak, ini alasan aku pindah. Tolong adil. Apakah itu sangat mengganggu? Itu sebabnya kamu pergi ke kantor polisi. Atau APA yang dia katakan tidak sepenuhnya benar. Dan beberapa hanya mengatakan beberapa kata padanya. Dia merasa malu. Jika kamu pergi ke kantor polisi setelah berkelahi, kamu akan merasa seperti punya muka. Dia menyuruhku dan kakak iparmu datang sejauh ini untuk menemui kamu. Kamu merasa seperti punya muka, dan kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Orang menggunakanmu untuk mencapai kesuksesan itu. Normal untuk gagal mempelajari sesuatu. Mengapa muka begitu penting? Jika kamu pikir muka itu penting, kamu seharusnya di rumah, mencari pekerjaan yang bagus setelah lulus kuliah, lalu merawat istrimu dengan baik. Kamu bilang kamu adalah pria yang hebat. Sekarang biarkan istrimu tinggal bersamamu di ruang bawah tanah, tanpa air atau listrik. Kamu seharusnya membiarkan istrimu mencari uang untuk menghidupi kamu. Kamu seharusnya punya muka yang... Hampir kadaluarsa. Apa maksudmu? Aku tidak suka mendengarnya. Ya, aku memang tidak suka mendengarnya. Kalau begitu, jika kamu punya kemampuan, jangan biarkan itu membuat orang lain mengkritikmu. Jika kamu punya kemampuan, jangan pergi ke kantor polisi. Jangan biarkan aku dan kakak iparmu pergi memancing untukmu. Tahukah kamu bahwa untuk menyelamatkanmu, berapa banyak yang kamu habiskan? Kamu mendorong gadis itu jatuh. Orang bilang dia terluka saat jatuh. Meminta 10.000 yuan. Aku minta maaf. Semua hal baik yang bisa dikatakan. Aku hanya turun ke 5.000 yuan. Tuan Muda Song. Kamu punya banyak muka. Ya, mukamu sangat berharga. Kamu sudah cukup, Sining Song. Kamu pergi keluar lebih sedikit. Mengapa kamu begitu peduli? Kamu bukan saudariku. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu punya daging dan darah dan uang. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Bisakah kamu berhenti mengatakan beberapa kata? Ada yang salah denganmu, bukan? Suye. Gila, mari kita ke Beijing. Jika bukan karena saudariku dan kakak ipar, kita akan tidur di jalanan. Minta maaf pada saudariku. Minta maaf segera, atau aku akan menceraikanmu, adikku. Kurasa aku mabuk dan belum sadar sepenuhnya. Semua yang kukatakan adalah, aku salah. Jangan terlalu akrab denganku. Tolong buka pintu. Halo, semua sudah di sini. Ada apa di sini? Lagu apa yang kamu nyanyikan lagi? Suamiku. Adikku. Tidak bisa bicara. Dia membuat adikku marah. Sini yang mereka. Semua adalah saudara, tidak ada permusuhan yang berlangsung semalaman. Tidak marah atau tidak? Saudara kandung. Kak Wei Wei, dia minum terlalu banyak dan bicara ngawur. Jangan dianggap serius. Jangan marah. Oh, kamu bilang kita semua keluarga. Kamu sedang apa? Makan pangsit seperti ini di malam hari. Jangan ada yang pergi. Wei Ying, ada waktu untuk membeli makanan? Buatkan aku mie. Kamu melakukan apa? Lu King bungamu. Ya ampun. Ini set ketiga hari ini, bukan? Wow, sebesar ini hadiah. Dari temanku? Tidak. Itu si peminang dan itu memerlukan penguntit. Ini gelombang ketiga hari ini. Tidak masalah, aku akan makan. Kalian berdua cepat juga. Oke, tunggu aku. Aku juga akan pergi. Kalau begitu kamu pergi dulu. Dan aku akan pamit nanti.
Ah, satu-satunya. Bagaimana kamu datang? Ada APA? Aku tidak bisa datang ke tempat kerjamu. Oh ya. Kenapa kamu di sini? Aku. Tidak di sini untuk mencarimu. Aku sedang mencari adikku. Jadi sudahkah kamu menelepon adikmu? Aku mengirim pesan padanya sebelum pergi. Dia bilang kita akan makan siang bersama. Dari mana kamu dapat semua cerita ini? Bagaimana keadaannya? Oh, bunga yang dibawa orang lain. Tinggalkan semuanya di resepsi kami untuk disimpan. Ke yang memberikannya padamu. Simpan saja dan jaga baik-baik. Kembalikan dengan cepat. Kamu tidak mencintaiku. Ya, aku benci itu. Kemudian aku akan memberimu mawar. Jangan. Berhenti membuat masalah. Tolong kirim pesan ke adikmu untuk memberitahunya bahwa kamu sudah sampai. Guru. Bagaimana aku bermain? Oh, sangat bagus. Kamu baik-baik saja? Sakit perut? Tidak. Terus saja menyeka. Kamu mau kemana? Ke kamar mandi. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengeluh ke orang tuaku jika aku ketinggalan kelas. Aku tidak jare. Jadi mengapa kamu merasa sakit ini? Kamu akan mengerti ketika dewasa. Terus bermain. Mari mulai dari sini. Tentu. Pak Zhao. Kamu belum pergi. Ibunya menjemput Zishi. Aku dengar Z11 bilang kamu tidak enak badan. Hanya menunggumu di sini. Bagaimana kamu baik-baik saja? Ya, tunggu aku. Kemana aku harus pergi? Aku akan mengantarmu pulang. Mungkinkah kamu ingin melakukan ini? Pergi naik kereta bawah tanah. Oke, aku tidak perlu. Naik taksi sendiri. Ini ketiga kalinya kamu menolakku. APA. Aku terlihat seperti orang jahat? Tidak naik bus. Oke. Mau air panas? Apakah alas mobil saya bisa dipanaskan? Tidak. Saya merasa lebih baik. Biasanya tidak merasakan sakit seperti ini. Mungkin karena beberapa hari lalu saya berbelanja dengan rekan kerja. Banyak makanan dingin. Ah, Pak Zhao. Om. Lingkungan tempat tinggal saya sangat biasa saja. Ah, untuk apa? Anda tidak perlu masuk dengan mobil. Saya takut jalan di dalamnya sangat sempit dan bisa menggores mobil Anda. Itu sebabnya Anda tidak membiarkan saya mengantarnya. Saya takut membuat Anda tertawa. Membuat Anda merasa kecil. Apakah Anda pikir jika Anda memberitahu saya bahwa Anda tinggal di lingkungan yang kumuh, saya tidak akan menganggap Anda sebagai teman lagi? Maaf, permisi, mengapa Anda minta maaf? Keying. Apakah kita teman? Jika kita teman tidak perlu terlalu sopan. Biasa saja, oke? Oke. Itu saja ketika Anda sampai di sana. Oke, saya akan pergi sekarang, misi saya selesai. Saya akan mengundang Anda makan siang lain hari. Oke, kita telepon kapan saja. Selamat tinggal.
Zisi telur dadar Anda. Pak, Lu, saya ingin makan telur dadar 2 sisi. Zisi bagaimana kalau 1 sisi hari ini dan 2 sisi besok? Ayah, perut saya akan sakit jika saya makan telur dadar 1 sisi. saya akan menggorengnya. Zisi, ayah harus pergi bekerja. Setelah sarapan jangan ketinggalan bus sekolah. Ayo ayah peluk saya. Selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal. Ayah baik-baik. Hati-hati di jalan. Jangan makan. Anda 2 sisi. Ketika Anda kenyang, Guru Lu, jangan marah pada saya. Membantu kamu membersihkan aku sudah. belum makan. Guru Lu, kenapa kamu berteriak? Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Guru Lu, aku tidak akan membantu kamu membersihkan saat bus sekolah datang. Selamat tinggal. Zhao Zishi, apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti bicara, wanita jahat itu. Kembali, apa yang Kamu katakan? Apa yang kamu? teriakan? Ya, Ming Ming dan aku tidak bisa menemukan pena untuk pekerjaan rumah kami. Ada apa? Ini adalah lipstik favoritku. Apa ayahmu yang membelikannya untukmu? Atau ayahmu yang membelikannya untukku. Jadi kamu harus mendapatkan izin dariku. Seluruh rumah ini milik ayahku. Siapa yang mengizinkan kamu tinggal di sini? Bukankah ayahmu hanya sebatang lipstik rusak? Aku akan meminta ibuku untuk mengganti rugimu. Atau meminta ayahku untuk membelikannya kembali untukmu. Apakah kamu Tahu? Apa itu hormat? Kenapa kamu? Belum tidur keing? Hari ini membuatku lelah. Ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi? ayah? Zixi, Ayah, aku pulang. kenapa kamu tidak tidur? Jam berapa sekarang? Ayah, aku di sini untuk mengakui kesalahanku. Apa yang salah? Hari ini aku tidak sengaja menggunakan lipstik Guru Lu. Lalu kenapa kamu menggunakan lipstik Guru Lu? Meng Meng dan aku menggunakannya secara tidak sengaja saat kami tidak bisa menemukan pena untuk pekerjaan rumah kami. Lalu aku minta maaf kepada Guru Lu, bukankah aku sudah Mengatakannya. Akhirnya Si-11 berkata, jadilah baik, jadilah. baik? Apakah aku membuatnya rusak untukmu? Aku hanya Menggunakannya sedikit. besok kita akan membeli rantai. Ayah, bisakah kamu ikut denganku melihat soal matematika? Baiklah, tapi ayah mandi dulu ya. Ayo pergi, oke, ayo pergi, ayo cepat. Sudah waktunya tidur, ayo ke atas dulu. Gadis kecil itu sangat drama, dia seorang malaikat kecil yang penurut di depan ayahnya. Dia berubah menjadi setan saat dia memalingkan wajahnya. Aku penasaran apakah dia benar-benar hanya berusia 10 tahun, bukankah dia anak dari Tianshan yang turun ke bumi? Dia berusia 10 tahun. Dari mana datangnya gadis dengan begitu banyak pikiran gelap? Bukankah orang dewasa mengajarinya di belakangnya? Maksudmu, Ibu Zishi yang mengajarinya? Hao Liang tidak ada di sini hari ini. Jika dia ada di sini, dia pastinya akan memintamu untuk bersabar. Bagaimanapun dia adalah putri Zhao Yunchen, dia pastinya akan melakukan itu. Berapa lama kamu bisa menoleransi favoritisme seperti ini? Kami tidak seberpengalaman Nyonya Hao dalam hal ini, politiknya yang lembut dan betapa harmonis hubungannya dengan putra sulungnya yang bukan anak kandungnya. Mengapa kakak cantik ini belum datang ke sini? Biar aku memanggilnya dia. Tidak. Menjawab telepon dan berkata dia sudah di sini. Di mana kamu?
Ayo. Pergi. Pergi. Pergi Liang-Liang, ada kecelakaan mobil apakah? Bayinya baik-baik saja? Ayo pergi ke Rumah sakit dulu dan kemudian. Terima kasih. Apa yang kamu katakan di sini? Perawat baru saja mengatakan dia Tidak memiliki goresan kecil pun bayi. Di dalam rahimnya juga sehat. Ketika dia tiba di rumah sakit, dia kehilangan kendali dan mulai menangis dan berteriak. Itulah mengapa Agar aku menyarankan kamu pergi ke rumah sakit. Siapa tahu. Masuk saja ke sini dan lihat apa yang terjadi. Cepat datang apakah? Kamu Baik-baik saja? Rekam bantu video aku untukku. ambil tasku. Terima kasih. Kamu sangat dekat, wajahmu terlalu besar begitu? Oke? Aku ingin mengirimnya ke Laoshi. Apa yang terjadi dengan benda tua ini? Tunggu sebentar. Tidak ada sopir? Mengapa kamu? Masih hamil? Mengapa? Menyetir sendiri? Tunggu sebentar, tunggu. Sebentar, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku belum selesai dengannya, aku ingin bercerai. Apa yang salah? Dia memiliki seseorang di Saya luar. akan pensiun 2 kali. Mengapa begini? Ingin menelepon anak utamanya untuk mengambil alih? Yah, normal kah? Lao Xie terlalu tua untuk melakukannya? Ada APA. Masalah dengan meminta anak utamanya untuk kembali mengambil lagi? Apakah Anda berada? Keriting. Dan ijat dengan Laoshi mengenai hal ini? Tidak memiliki. Keluarga apa yang bisa saya katakan agar anak saya yang lebih tua kembali dan membantu saya? Anda tahu betapa bagusnya saya untuk dia. Tapi dia baik untuk saya tidak mengerti. Saya tidak. Pahami, salah satu saya tidak keberatan dia menjadi bagus untuk Tapi dia putranya. juga bagus untuk anak saya baik. Kemarin malam saya tidak bisa tidur jadi. Saya baru saja berbicara dia. Tentang mendistribusikan estate Anda setelah kematian Anda. Jangan tertawa. Gues. Apa yang dia katakan? Dengan sungguh-sungguh saya bahwa perkebunan akan dibagi secara merata. 3 bagian setelah kematian pangeran saja, setiap anak harus memiliki 1 bagian. Saya istri mereka yang menikah dengan korek api. Menurut sistem warisan legal saya, istri mengambil setengah warisan dan kemudian membagi sisanya di antara ketiga anaknya. Ini adalah apa yang menetapkan undang-undang. Ini adalah apa yang Anda beli? Pertanyaan hipotetikal adalah senang dengan si orang tua Anda. Ya apa? Sadens yang paling sering adalah dia dengan jelas tidak memperlakukan saya dengan serius. Menikah Dan bekerja keras untuk menjalankan keluarga ini. Apakah ini mudah untuk saya? Dia sangat nakal dan heartless seperti itu. Apa yang dia katakan kepada saya setelah pemulihan saya? You are. Tentang anak kedua Anda lahir mulai sekarang, Anda akan segera Bertanggung jawab atas penyimpan kedua anak dan distribusi warisan mereka saya mendapat. Apa yang masih terjadi? Saya minta, masalahnya apa? Ini adalah apa yang ditetapkan oleh hukum tersebut. Apa yang dia Katakan. Dia membuat kepar dan dibagi dengan sangat baik. Itu membuat saya marah. Jangan. Jadilah marah jika Saya bilang begitu, lalu apakah dia hanya melihat anak-anak dan bukan istri saya? Ini tidak adil. Pria ini sangat kejam dan tidak adil. Lalu setelah itu saya mulai bertengkar dengannya. Jangan lihat saya Hao Liang biasanya punya mood yang baik. Saya juga punya mood. Saya juga akan bertengkar dengannya. Itu membuat saya marah. Hao Liang. Saya juga seorang pejuang, saya bertengkar dengannya sampai subuh. Siapa takut siapa? Pada akhirnya ketika Lao Xie marah, dia menginap di hotel dan datang ke saya. Saya benar-benar merasa kasihan padanya, dia adalah pria yang kejam. Apa yang terjadi dengan kecelakaan mobilmu? Saya hanya berpikir saya harus terus membuat masalah dengannya. Tapi kamu juga tahu kemampuan mengemudi saya. Sudah berapa lama kamu tidak mengemudi? Saya belum keluar dari garasi saya menabrakmu. Jangan sentuh mobil dengan kemampuan pisau kamu. Saya mengerti hari ini. Mengapa menghubungi kami Liang untuk kenyamanan? Ayo peluk saudari saya ini. Oke. Saya sangat menyukaimu. Banyak jika kamu tidak melakukan sesuatu yang besar, saya akan merasa tersinggung. Saya benar-benar takut, saya benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi pada bayi saya. Masih punya bayi di perut kita. Saudari Liang sudah makan? Saya belum makan. Apapun sejak pagi. Lalu saya akan membelikannya untukmu. Kunci adalah yang terbaik untuk saya. Luar biasa hebat. Untukmu. Kamu benar-benar jangan bicara tentang saya.
Sangat tidak nyaman. Oke. Kita semua di sini baik, kita bertiga tidak. Mengambil foto untuk waktu yang lama, ayo. Kamu bilang padaku lebih awal saya memakai makeup dan saya. Sudah cantik, saya akan mempostingnya dalam beberapa saat setelah saya mengambil foto. Perisai Laushi. Hati-hati dengan langkah-langkahnya. Kapan ibu dan ayah akan sibuk? Ayo. Ayah Dora bertanya padamu. Jika aku dan ibumu berpisah, siapa yang akan kamu pilih? Berapa lama kita akan terpisah? Aku tidak ingin kalian berdua berpisah. Jangan menangis. Ayah hanya bercanda padamu, aku hanya bercanda. Jangan. Berpisah, aku hanya bercanda, jangan menangis. Ayah sedang bercanda sama aku. Jangan berpisah, apakah? Bercanda, aku bercanda. Bu Hou, sudah berapa lama kamu kelaparan? Aku memberitahumu bahwa kamu takkan menyadari betapa indahnya dunia ini sampai kamu kenyang tampaknya. Setiap keluarga memiliki kitab suci sendiri yang sulit untuk dibaca. Siapa yang akan menderita dan siapa yang akan bahagia? Hanya kamu yang tahu, kan dia memberitahuku apa yang harus dilakukan, tapi Lao Xie masih belum membalas apa yang harus kulakukan jika dia menjadi sangat marah atau kesal ketika aku meneleponnya. Jika dia Tak menjawab teleponmu, apakah kamu siap berjuang melawannya sampai akhir? lalu dia harus meminta maaf padaku. Lagi pula kamu bilang kalau kita bertengkar kamu akan tinggal di hotel. Biaya akomodasi hotel mahal, kamu tak bisa menyanyiakan uang seperti ini. Lagi pula bukan karena aku mengalami kecelakaan mobil. Aku pergi menemuinya, itu juga merupakan pemborosan. Waktumu tinggal di rumah sakit, bukankah kecelakaan mobil terjadi karena kamu tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut? Bukan begitu, aku tak tertarik. Bagaimanapun aku sudah mengirimkan foto-foto kecelakaan Video mobil sekarang. Dari sikapnya aku bisa menebak kalau kamu membuat masalah di rumah sakit karena kamu ingin menjadi Lao Shi, kan Lao? Si Bu Hao, ide bagus untuk mengoperasikan alat tanpa menggunakan tangan. Kenapa hal ini juga memungkinkan kami para saudari untuk mendapatkan pengetahuan, melihat dunia dan belajar bagaimana merawat pasangan kita. Halo Lau 11, istri saya. Anda terluka adalah bayi di perut Anda, oke? Anda tahu pertama untuk bertanya apakah bayi itu Di sana saya tanyakan dulu, kakak adalah. Anda sakit? Adalah. bayinya oke? Saya sakit kepala, let me beritahu Anda Ifil. Buruk, sekarang saya akan mati berhenti membuat Masalah. Saya bilang. Anda anak laki-laki, saya bilang orang-orang adalah baik di luar sana, Iwan. Untuk memulai bisnis di luar negeri dan menghubungi mereka, orang mungkin tidak bersedia untuk kembali meminta bantuan. Sekarang perusahaan saya tidak dalam kondisi baik. Saya juga lelah. Bisakah Anda berhenti menyebabkan masalah? siapa yang menyebabkan masalah. Jika Anda bersikeras untuk mengaduk masalah ini, Anda akan paksa saya Lao Xie untuk jatuh. Lao Xie. terima kasih ya, jangan khawatir. Saya ingin pulang sekarang. Ini benar. Istri saya bukan orang yang tidak berterima kasih. Seperti yang Anda lihat, saya masih kuat adalah. Dan tidak terlalu cepat untuk memberitahu saya tentang hidup dan kematian? Lao Xie, Anda benar, kamu harus pulang ke rumah dengan cepat, tidak bisa diam di rumah. Hotel luar negeri ini sangat mahal. I will be home. Segera, oke, baik. Saya akan membuat Anda pengaduk mie favorit Anda, baik dia menggantung sendiri. Belem adegan saya menyelesaikan. Hei, terima kasih. Anda, kepala saya tidak sakit hanya dengan melihat Anda. Silakan cepat dan hubungi seseorang untuk mengambil saya. Tahu saya melakukan sesuatu yang salah tentang ini. Saya akan pulang, dananya terserah Anda. Siapa yang bilang itu? Jika Shi tidak minta maaf, maka Apa mungkin dia minta maaf? Kita, orang tua Shi adalah kekuatan keluarga. Jika itu benar-benar bekerja, ini akan merusak keluarga dan karir saya. NN Hao. Masih tahu bagaimana prioritas saya juga tahu itu. Pergi pulang ke rumah sakit dan keluar dari rumah sakit. Liang sangat menakjubkan Shiken menangani urusan keluarga dengan kebebasan penuh.
Liang-liang pandai dalam hal ini, dia tahu kapan harus turun tangan dan kapan harus mundur. Dia bukan sekadar kata-kata. Tidak seperti kita, aku sangat banyak berpikir. Kak, apakah kamu benar-benar ingin bercerai dengan suami kakakmu? Tapi menurutku kakak iparku sangat baik. Dia sebenarnya sangat chauvinistik di hatinya. Dia selalu berharap aku bisa pulang untuk memiliki suami dan membesarkan anak-anak. Tapi bagiku, aku selalu percaya bahwa seorang wanita harus memiliki nilai sosialnya sendiri. Kalau tidak, suatu hari dia akan dieliminasi oleh masyarakat dan keluarganya. Ya, wanita harus memiliki nilai sosialnya sendiri. Aku tidak mengatakan apa yang kamu maksud. Aku tahu. Lebih baik daripada mengatakan itu. Bagaimanapun sekarang kita harus menyelesaikan masalah perusahaan. Mari kita bicarakan itu setelah masalahnya selesai. Kak, apakah kamu tahu bagaimana kabar Wei? Akhir-akhir ini, aku sangat sibuk dengan banyak hal. Akhir-akhir ini aku tidak pernah menghubunginya. Jadi aku tidak tahu bagaimana kabarnya akhir-akhir ini. Zixi, apa yang kamu lakukan? Mengunggah foto-foto. Itu diunggah di internet untuk MU. Ini adalah postingan foto asli. Mr. Lu, apakah kamu ingin melihatnya? Foto ini diambil saat aku dan ibuku pergi ke Australia. Ini adalah foto yang diambil saat kami sekeluarga pergi ke Eropa. Tidak perlu melihat. Mari kita lihat. Apakah ibuku begitu cantik dan kamu memiliki harga diri yang rendah? Zixi, kamu lebih baik memberitahunya. Aku akan melakukannya lain kali saat kamu video call dengan ibumu. Dia adalah nyonya rumah ini. Sekarang cukup minta dia untuk berhenti melakukan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu. Tidak peduli seberapa mulia, elegan, cantik, dan dermawan dia. Dia sekarang adalah Seorang selir. Apa arti dari halilah? cari tahu di kamus. Looking wanita jahat. Kamu tidak akan pernah bisa berpikir untuk menjadi ibuku kembali. Padaku, siapa yang akan memasak untukku saat kamu pergi? Panaskan panci sendiri, Nona. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang berenang dan kebugaran? Bisa mencobanya gratis sekali bersama kami. Kami baru saja buka di sini dan kami memiliki promosi tahunan. Tidak. Apakah Anda tertarik dengan berenang dan kebugaran? Ada juga penurunan berat badan dan pembentukan tubuh khusus untuk wanita. Lihatlah, ini pusat kebugaran dan kolam renang kami. Di sini menawarkan pelatihan pribadi. Kami sekarang memiliki acara beli 1 tahun dapat 1 tahun gratis. Ini berharga. Anda bisa mencobanya sekali gratis dengan ini. tidak perlu satu-satunya? Hal yang Anda lakukan adalah membagikan. Flier Qi Ying tidak pernah dapatkan uang. Saya perlu menghasilkan uang sekarang sudah. Hampir siang. Apakah Anda ingin makan bersama? Tapi saya tidak pulang kerja sampai jam 12 siang. Tidak. Apa-apa, saya akan menunggu Anda, oke? Kemudian dia menunggu saya sebentar, Tuan. Yang terhormat, apakah Anda ingin tentang kebugaran berenang? Toko kami bisa menggunakan kupon ini untuk mencobanya gratis sekali. Tidak, Tuan. Yang terhormat, apakah Anda ingin mengetahui tentang kebugaran berenang? Ada program pembentukan tubuh dan otot khusus untuk pria. Halo, Tuan. Makan yang baik. Anda baik-baik saja. Apakah Anda bahagia bersamanya?
Jika itu tentang hal materi, saya sangat bahagia dan puas ketika itu tentang hal spiritual. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya tidak mencintainya lagi. Dia sangat jujur dan sangat tidak sopan, itu lucu. Tapi Anda bisa mentolerirnya. Dan Anda bisa hidup dengannya. Anggap saja saya sebagai wanita yang buruk. Anda bukan wanita yang buruk, saya mengerti itu masalah saya. Saya tahu Anda membenci saya. Anda tidak perlu mengatakannya seperti itu, saya Benci dia pada awalnya. Tapi sekarang sayangkan dia. Penyeduh Wei Wei. Apakah Anda berpura-pura dibagi di sini, bukan Anda? Saya tidak Juga ingin hidup hidup baik bersama Anda, tapi tetaplah bersama Anda begitu sulit sehingga saya tidak bisa. Hidup bersama Anda lagi. Anda benar, saya tidak berharap Anda untuk mempelajari bagaimana sarkastik tidak ada di bisnis Anda, tidak ada di bisnis Anda. Apakah Anda berada di Suasana hati buruk hari ini, atau tidak? Halo adalah. Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang game? Tidak ada Maaf. bunga Anda. Dapat dicoba secara gratis dengan kupon harus pergi ke Olorka. Sekarang kami memiliki diskon di sini. Selamat datang. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang game? Kami punya pelatihan pribadi gratis di sini. Halo adalah. Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang game? Ambil satu dan lihat Tang Yu. Song Wei Gan. Kai, terima kasih Gan Kai kami. Sudah lama belum terlihat satu sama lain. Mengapa mengirim iklan kecil di sini? Anda harus temukan sesuatu yang harus dilakukan. Impian ini tidak dapat memuaskan rasa lapar Anda. Dia manusia, kadang Anda harus simpul. Menjadi nyata. Saudara KAI memiliki perusahaan mengatasi kesulitan ini. Tertutup. Mantan rekan dan teman ini. Panggil Kogagan? Akan membawa Anda. Saya dilarang. Maaf. Jangan kasih tahu Gan Kai pada saat saya nakal dan sangat marah. Sudah mengirimkan pesan setiap hari untuk mengganggu Anda. Jangan diselakin saya sangat tidak takut. Baru saja saya lihat pesan Anda. Kurang tahu bagaimana saya bisa membalas Anda. Sekarang, saya telah membuka ruang pelarian. Escape room adalah sangat populer sekarang. Saya pikir ada banyak toko ini sekarang dan mereka melakukan kinerja dengan baik. Ada banyak orang yang mencari keseruan. Saat ini, kami telah merancang animasi sederhana dan mudah senang. Saya rasa lebih mudah sekarang untuk mendapatkan kedua jenis uang kecuali untuk kebutuhan ketat. Pertama adalah konsumsi hiburan dan yang lainnya. Edukasi anak itu membuat masuk akal. Aku ada hal lain yang harus dilakukan dan aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Aku akan menemuimu lain kali. Jadi kamu sibuk sekarang. Selamat tinggal Kakak Kai. Dia kembali. Bisakah Zizi berhenti bermain skate di rumah? Ayahku tidak mengizinkanku bermain di luar. Katanya itu berbahaya memang. Sangat berbahaya di rumah. Ini rumahku. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, terus saja membuat masalah. Di rumah. Jangan biarkan wanita jahat itu memiliki ketenangan. Ternyata ibumu yang menyuruhmu kembali dan membuat masalah denganku. Mengapa kamu menguping percakapan kami? Apakah Aku menguping ibuku. benar kamu adalah wanita jahat? Ayahku tergoda kamu kasar. Aku meminta ibumu untuk tidak berbicara dengan cerai, lalu aku kembali untuk menghasutmu berkelahi denganku. Itu kasar beraninya kamu. Memarahi ibu dan ayahku.
Guru Lu terlaku kembali. Cepat. Bagaimana kamu melakukan ini kalian? Menungguku di rumah aku akan segera kembali. Lagi. Ayah. Ada apa? Bagaimana bisa, jika kamu lakukan tanyakan pada Anakmu. Ayah, aku tidak akan pernah bermain skate di rumah lagi. Apakah ini semua tentang ski sekarang? Zhao Yunchen, apakah kamu tahu bagaimana? Ibu Zizi. Zhang Ying menghasut Zizi untuk melawanku di rumah. Kamu berbicara omong kosong. Lalu kamu kirimkan log WeChat ke ayahmu. Ayah, tidak ada apa-apa di WeChatku. Aku juga belajar cara menghapus riwayat chat. Kamu tidak bisa berbicara omong kosong tanpa bukti. Baik-baik, apakah kamu tahu bahwa aku harus menghadiri pertemuan yang sangat penting hanya karena aku tidak pergi ke perusahaan? Berapa biayanya? Z11 meminta maaf kepada Guru Lu. Kenapa kamu? Memecahkan gelas saat bermain ski. Guru Lu, maafkan saya, apa kamu mau? Pergi ke rumah sakit. Apa pergi ke rumah sakit mengganggu pekerjaanmu? Aku meminta Z11 untuk meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Oh, apakah Ini sikapnya saat meminta maaf. Jika dia meminta maaf, haruskah aku memaafkannya? kenapa kamu berdebat dengan anak kecil? Aku tidak berdebat dengan anak-anak. Bagaimana dengan Zhang Ying? Zhang Ying, aku akan menelepon dan menyelesaikan masalahnya. Oke. Mari kita tinggalkan dulu. Apakah ini sudah berlalu? Aku tidak bisa melupakannya. Kenapa kamu budget ribet sekarang? Bukankah dulu kamu punya kepribadian yang baik? Aku pikir kamu dan Zizi bisa rukun. Kalau tidak, aku tidak akan memilihmu. Kamu datang padaku Hanya untuk mencari seseorang yang bisa. Apakah dia pengasuh yang bisa merawat anakmu dan Dengan membantumu? Pekerjaan rumah. Lakaku tidak bermaksud budget jenggon. Sentuh aku. Dulu naifnya percaya bahwa meskipun kamu tidak romantis, sibuk dan tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamaku, aku tidak akan peduli. Kamu setidaknya bisa memberiku kehangatan rumah. Sekarang terasa lebih dingin dari ruang es tuan. Zhao, aku akhirnya mengerti caramu menghadapimu. Terima kasih karena telah menghancurkan semua ilusiku hari ini. Qi Ying, mungkin aku mengatakan beberapa kata agak kasar. Tapi itu semua karena kamu. Apa yang ada di pikiranku? Kenapa kamu memaksaku? Aku butuh waktu. Oke. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Tapi aku butuh waktu. Kita semua butuh waktu hanya. Kakak ipar kakak Ming, tolong biarkan. Para ahli, istirahat ayo. Tuan Ning, mari kita istirahat. Minum air. Terima kasih kakak, terima kasih. Kakak ipar, beri aku satu lagi. Profesor taruh di sini dan di sana. Profesor, terima kasih atas usahamu. Kerja. Terima kasih. Kakak. Sekarang aku benar-benar suka kamu, kita saling melihat. Oh kakak ipar, kali ini, aku akhirnya tahu apa yang harus aku lakukan. Bagaimana denganmu? Apa yang salah dengan kamu dan adikku? Jangan. Bicara tentang urusan pribadi, saat bekerja, ayo, apa yang salah?
Kakak Aku jangan bilang salahkan itu aku tapi karena berbicara langsung. Aku tidak ingin kamu memiliki hubungan yang sama seperti kakak iparku. Kamu bilang itu kuat, itu kuat. Kamu bilang itu rapuh, itu juga sangat rapuh, tidak. Ada penyesalan sampai menjadi tidak bisa diubah, sudah terlambat. Tapi kakiku baik-baik saja, layak aku. Mengantuk? Seperti apakah kamu memperlakukan guru Lu seperti ini? Apakah ibumu mengajarkanmu? Bahwa Guru Lou adalah orang jahat yang merayumu? Z. 11. Guru Lu bukan orang jahat. Jangan ganggu guru lagi, apakah kamu mendengarnya? Z11 adalah orang terbaik untuk berakting. Tidurlah. Sang Ying, kita sudah bercerai. Aku punya hak untuk memilih hidupku sendiri. Tolong berhenti ikut campur denganku, oke? Jika kamu hanya akan mengajarinya hal-hal buruk itu. Sangat tidak etis berhenti bersikap tidak masuk akal. Kamu hanya akan melakukan ini, mengajari Z11 pelajaran buruk. Hanya akan membuatku semakin membencimu. Makanlah. Yunshen, bubur milletmu menyehatkan perut. Seperti apapun telur dadarmu memiliki dua sisi. Makanlah cepat. Raja. Mari kita cari waktu untuk bicara malam ini. Tidak perlu, aku baik-baik saja pergi dan makanlah cepat. Jangan tunda pekerjaanmu. Ibunya menjemput. King Zizi, hari ini, aku tidak ada pekerjaan hari ini, bagaimana kalau kita nonton film yuk? Oh, apa yang? Aku bilang sebaiknya kamu pergi atau tidak. Atur saja sesukamu lalu. Aku sudah pesan tiketnya. Raja perusahaan yang aku investasikan selama 6 bulan terakhir buruk hari kabar ini. Aku harus mengumpulkan semua orang untuk rapat darurat. Apa menurutmu ini? Oke, kalau aku tidak kembali nanti akan terlambat. Kita akan nonton film setelah itu. Kamu bisa ajak dia ke kantor untuk makan kalau perutmu belum kenyang, makanlah selagi masih hangat. Terima kasih King, aku akan pergi sekarang.
Ada begitu banyak baju bagus sekarang. Aku bahkan tidak bisa memakainya, aku akan menyapu. Adikku tahun depan setelah dia lahir. Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan belakangan ini? Song Wei. Buka toko. Buka toko. Toko apa yang dia buka? Itu ruang pelarian untuk orang tua dan anakku dengar. Triknya. Sangat bagus kalau bukan karena tidak nyaman aku. Ingin ajak Dodo dan Nyonyo ke sana. Dari mana dia dapat uangnya? Rencana investasi Lee Junlong. Ditulis dengan baik. Lee Junlong langsung menyetujuinya setelah menerimanya dari Dewan Direksi. Kamu tahu di mana tokonya? Kamu bisa cari di diamping alamat satu-satunya ruang rahasia. Di atas. Kak, aku sebenarnya tidak terlalu ingin belanja, aku tahu. Kamu tahu kalau ibu hamil sangat lila kalau belanja pinggangku. Sakit karena belanja, ayo. Pergi. Setelah 3 bulan masa percobaan satu-satunya, ruang rahasia untuk orang tua dan anak secara resmi diluncurkan. Tepuk tangan. Ini tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan semua orang. Tapi seringkali kita mungkin tidak berhasil meski sudah bekerja keras. Tapi kalau tidak bekerja keras kita, jelas tidak akan berhasil. Untuk beberapa waktu ini, kinerja kita menurun drastis. Namun setelah pengaturan, kinerja kami bulan ini telah menunjukkan tren rebound stabil kan? Sekarang kita harus menyerang saat besinya panas. Bagaimana pelanggan lama dan pengembangan yang baru? Bagaimana dengan perkembangan topik? Topik dikembangkan karena melakukannya tidak membutuhkan banyak ruang, sehingga kami bisa mengembangkan topik baru. Selain itu, tema sebelumnya dari Candy House tidak sangat populer. Kami akan menghapusnya dan membuat topik baru ini sangat baik dan saya kira-kira perlu memperluas berpikir saya. Oke, mari kita beri kunci air mineral ini. Oke? Tanges. Anda mengapa? Anda di sini? Saya mendengar Anda membuka toko, jadi saya melihat Anda tidak memberi tahu saya. Bagaimana Anda membuka toko? Apakah saya tidak takut itu mungkin tidak nyaman untuk Anda? Ini juga bukan pencapaian besar. Kini menarik hati. Saya telah menjadi seorang sangat menggenggam wanita. Tidak berarti. Saya benar-benar merasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Satu-satunya hal adalah bahwa Anda adalah sederhana dan stabil sekarang. Saya sangat senang untuk Anda, saya. Sangat senang untuk saya sendiri. Apakah ada? Ada yang bisa kami bicarakan? You are. Baik sekarang. Lupakan. Jika Anda benar-benar tidak perlu dibicarakan sekarang, maka Anda tidak harus memperlakukan saya seperti itu. Lalu jika Anda tidak perlu melakukan APA pun, saya akan sibuk terlebih dahulu. Sekarang. Saya harus terus memperhatikan segala sesuatunya dalam renovasi dan pengembangan proyek baru. Baru saja memulai, saya bisa berhemat ini tentang investasi mertua. Saya harus sepadan dengan investasi mertuanya. Kalau begitu enggak? saya yakin sibuk menyingkirkan itu, mohon maaf atas malu. Mengapa Anda budget sensitif sekarang? Apa kabarmu? Kita para wanita semua sensitif, tapi kalian pria tidak bisa memperhatikannya.
Lalu kamu bisa lihat saja jika kamu tak keberatan makan siang bisnis, mari bicara pada siang hari aku akan melupakannya. Tidak. Aku baru datang lihat. Lihat kamu sudah baik-baik saja sekarang. Aku sangat senang untukmu jadi. lakukan apapun yang kamu inginkan dengan bebas. Bisakah aku bertanya satu pertanyaan yang sangat bodoh? Lupakan saja, tidak ada apa-apa. Pergilah dan lakukan tugasmu. Kakak, satu bahan dekorasi, kita sudah ada di sini untukmu. Ayo kemari dan periksa. Mengapa kamu belum tidur? Aku ingin kamu merawatku. Dalam rekaman video apa yang Kamu lakukan? baru Endo. saja bilang ingin menonton TV dan takkan membiarkanku merawatmu, aku akan kembali. Untuk menjelaskan kepada ayahmu bahwa kamu Sungguh menyebalkan. Halo Tuan Raja Tuan, Ciao. Kapan kamu akan kembali? aku sedang dalam perjalanan pulang. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Aku ingin berbicara denganmu tentang Apa yang terjadi? Apakah Zizi membuli MU? Mari bicara. tanpamu. Ketika kamu kembali. Lok, apakah kamu tahu hari apa ini? Hari ini kita, apakah kamu tahu ini adalah hari ke-100 kita bersama? Aku memberikannya padamu, apakah Kamu yakin akhir-akhir ini kamu tak bosan di rumah? Aku sudah memesan 2 tiket ke sana untuk besok pagi. Ayo keluar dan bersantai. Apakah kamu suka makan kue? Aku membeli kue favoritmu. Bukankah ini kue favoritmu? Seorang penggemar. Aku akan memotongnya untukmu. Yunsin, kamu perlu Mengemas pakaianmu dulu. Aku khawatir kita tidak akan bisa melakukannya. Yunsin, kamu perlu mengemas pakaianmu dulu. Mari kita pesan villa dengan kolam renang. Aku merasa sangat lelah belakangan ini dan ingin bersantai. Aku pergi memotong kue. Ini dia kuenya, ayo cicipi. Sedikit. Yunsin, apakah kamu akan selalu seperti ini? Aku tahu kamu tidak akan kamu selalu baik padaku, sangat baik. Tidak pernah berbohong padaku. Jika aku berada di posisimu 10 tahun yang lalu, aku
akan langsung mengatakan bahwa aku akan melakukannya. Tapi untukku sekarang, tidak hanya ada perasaan tapi, aku juga punya hal lain yang harus dilakukan. Aku menjalankan perusahaan besar. Jadi banyak orang membutuhkanku, aku tahu aku. Mengerti kamu. Jadi aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Aku akan pulang ke kampung halamanku. Berapa lama kamu akan kembali? Atau apakah kamu tidak berencana untuk kembali sama sekali? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin pulang banyak. Hal yang terjadi di hatiku belakangan ini sangat membingungkan, tidak bisakah kamu Melupakan pria itu di hatimu? Yunshen? Hatiku sakit setiap hari. Aku tidak bisa berbohong padamu. Aku benar-benar tidak bisa melupakan masa lalu dan aku California. Tidak melakukan itu, hanya kamu yang ada di hatiku. Aku selalu merasa dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Aku tidak mendukungnya ketika dia paling membutuhkan dukungan. Malahan aku menyerahnya. Aku selalu membandingkannya denganmu. Sekarang aku memikirkannya. Aku benar-benar bodoh. Dia masih sangat muda dan sudah mengalami banyak hal di masyarakat. Ini tidak adil baginya. Aku juga mencoba menerimamu. Memang itu telah memberiku kehidupan yang sangat nyaman dan memenuhi semua kebutuhan materiku. Tapi aku menemukan bahwa kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kamu hanya butuh seseorang di rumah. Mungkin ini kesalahanku. Aku menginginkan banyak hal. Ini salahku. Aku maaf, Yunshin. Kupikir aku mengerti kehidupan. Dalam konsepku, kehidupan dan cinta bisa dikelola. Sekarang sepertinya tidak. Begitu baik karena kamu sudah memutuskan. Aku tidak akan memaksamu. Jika suatu hari kamu ingin kembali, aku akan menunggumu kapan saja.